PSSI mengonfirmasi bahwa Maarten Paes memenangi sidang Court of Arbitration for Sport (CAS) FIFA pada Minggu, tanggal 18 Agustus tahun 2024. Kiper FC Dallas itu langsung didaftarkan untuk bela timnas Indonesia. Sebelumnya PSSI sudah memberikan informasi bahwa Maarten Paes akan menjalani sidang CAS FIFA pada Kamis tanggal 15 Agustus tahun 2024. Sidang itu dilakukan agar kiper berdarah Belanda tersebut bisa membela timnas Indonesia. Kiper berusia 26 tahun itu sudah menjadi warga negara Indonesia, WNI, lewat proses naturalisasi sejak tanggal 30 April tahun 2024. Ada satu permasalahan yang dialami oleh Maarten Paes sehingga belum bisa memperkuat tim Merah Putih. Hal itu karena FIFA masih menolak perpindahan asosiasi dari Belanda KNVB ke Indonesia PSSI. Kiper FC Dallas itu tercatat pernah membela timnas U21 Belanda saat berusia 22 tahun. Menurut aturan terbaru FIFA, pemain yang membela tim nasional di atas usia 21 sudah tidak diperbolehkan berganti federasi. PSSI sebenarnya sudah berjuang agar proses perpindahan federasi Maarten Paes bisa segera selesai. Kini perjuangan PSSI berjalan sukses lantaran Maarten Paes sudah resmi bisa membela timnas Indonesia. Ini berarti, kiper berusia 26 tahun itu bisa membela timnas Indonesia melawan Arab Saudi dan Australia. Timnas Indonesia dijadwalkan akan melawan Arab Saudi pada laga perdana grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion King Abdullah, Jeddah, Arab Saudi, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. Setelah itu, timnas Indonesia akan menjamu Arab Saudi pada laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta Pusat, Selasa tanggal 10 September tahun 2024. Kabar baik bagi persepakbolaan Indonesia. PSSI pada hari ini menginformasikan bahwa setelah melalui proses yang cukup lama dan ekstensif, Maarten Paes akhirnya telah berhasil didaftarkan dan sekarang secara sah dapat bermain mewakili timnas Indonesia, kata Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, Minggu tanggal 18 Agustus tahun 2024. Kehadiran Maarten Paes tentu saja akan menambah kuat penjaga gawang timnas Indonesia. Apalagi sebelumnya sudah ada Hernando Ari. Dengan rasa cinta dan bangga terhadap Indonesia serta cita-citanya untuk memberikan dampak positif terhadap sepak bola Indonesia, kami yakin bahwa bergabungnya Maarten Paes akan memperkuat timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, kata Erick Thohir. Kami menyambut kedatangannya dengan tangan terbuka dan menanti tim nasional Indonesia meraih performa yang lebih baik, tutupnya. Adapun Sintayong akan memanggil 26 pemain ke timnas Indonesia. Para pemain timnas Indonesia diminta berkumpul pada tanggal 29 Agustus tahun 2024. Timnas Indonesia rencananya berangkat ke Arab Saudi pada tanggal 31 Agustus tahun 2024. Untuk pemain-pemain abroad, bisa langsung berangkat ke Arab Saudi tanpa harus berkumpul di Jakarta. Formasi pemain naturalisasi di timnas Indonesia semakin lengkap setelah Maarten Paes mendapat restu dari FIFA. Proses naturalisasi Maarten Paes akhirnya menemui titik terang. Seperti diketahui, Paes sebenarnya telah sah menjadi warga negara Indonesia per tanggal 30 April tahun 2024. Kiper keturunan Indonesia Belanda itu telah melakukan pengambilan sumpah di kantor wilayah Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, namun, perpindahan Federasi Paes menuai kendala karena sempat memperkuat timnas U21 Belanda. Paes kala itu membela Belanda ketika berusia 22 tahun alias melebihi batas ketentuan. Baca juga, Maarten Paes menang di sidang CAS FIFA, langsung didaftarkan untuk bela timnas Indonesia. Hanya saja momen tersebut terjadi saat COVID-19 di mana turnamen mengalami penundaan. Kiper yang sekarang berusia 26 tahun itu pun harus melalui persidangan CAS Court of Arbitration for Sport. Paes harus melewatkan dua laga timnas di kualifikasi Piala Dunia lawan Filipina dan Irak pada Juni lalu. Kabar terbaru, Paes disebut telah memenangi persidangan CAS. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh PSSI pada Minggu, tanggal 18 Agustus tahun 2024. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengumumkan bergabungnya Paes ke tim nasional lewat unggahan di media sosial pribadinya.
Kabar baik bagi persepakbolaan Indonesia. PSSI pada hari ini menginformasikan bahwa setelah melalui proses yang cukup lama dan ekstensif, Maarten Paes akhirnya telah berhasil didaftarkan dan sekarang secara sah dapat bermain mewakili timnas Indonesia. Erick Thohir, PSSI juga mengonfirmasi bahwa Paes akan langsung bergabung dengan skuad timnas di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kiper FC Dallas itu berpeluang debut ketika Indonesia bentrok dengan Arab Saudi dan Australia pada September mendatang. Dengan rasa cinta dan bangga terhadap Indonesia serta cita-citanya untuk memberikan dampak positif terhadap sepak bola Indonesia, kami yakin bahwa bergabungnya Maarten Paes akan memperkuat timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, tulis Erick Thohir. Bergabungnya Paes kian melengkapi skuad naturalisasi timnas Indonesia, bahkan, komposisi ini bisa langsung diterapkan pelatih Shin Tae-yong saat lawan Arab Saudi dan Australia. Dengan formasi identik STY yakni 5-2-3, Paes akan menjadi pilihan utama di posisi penjaga gawang. Kemudian 4 pemain Eropa mengawal pertahanan tim Garuda yaitu Sandy Walsh, Jay Ises, Nathan Chuaon, dan Kelvin Verdonk. Mereka ditopang oleh pengalaman Jordi Amat yang juga sempat berkarir di Eropa. Lalu lini tengah ditempati duet Liga Belanda, Tom Haye dan Ivar Jenner. Barisan depan STY bisa menunjuk Rafael Struijk, Ragnar Oratmangun, dan Sain Patinama. Berikut formasi naturalisasi timnas Indonesia, 5-2-3. Kiper, Maarten Paes. Pemain bertahan, Sandy Walsh, Jordi Amat, Jay Ises, Nathan Chuaon, Kelvin Verdonk. Pemain tengah, Tom Haye, Ivar Jenner. Pemain depan, Rafael Struijk, Ragnar Oratmangun, Sain Patinama. Posisi kiper timnas Indonesia dipastikan semakin kuat seusai PSSI memenangkan sidang banding atas Maarten Paes. Seperti diketahui, Maarten Paes sebenarnya telah lama resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, sejak tanggal 30 April tahun 2024 lalu. Akan tetapi, ia belum bisa membela timnas Indonesia karena sempat ditolak FIFA terkait perpindahan federasi dari Belanda KNVB ke Indonesia PSSI. Ini buntut dari pemain FC Dallas tersebut pernah membela Belanda U21 saat berusia 22 tahun, padahal pada aturan FIFA, pemain bisa berpindah federasi saat sebelumnya membela negara lain di bawah usia 21 tahun. Oleh karena itu, FIFA tak merestuin dan PSSI melakukan pengajuan banding untuk keputusan tersebut. Setelah disidangkan pada tanggal 15 Agustus tahun 2024 lalu, akhirnya hasilnya berbuah manis buat timnas Indonesia. Hal ini karena Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bahwa Maarten Paes sudah bisa membela skuad Garuda. Kepastian ini diumumkan melalui Instagram pribadinya pada Minggu tanggal 18 Agustus tahun 2024 bahwa Maarten Paes bisa membela tim Merah Putih setelah hasil sidang keluar. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mengatakan bahwa setelah proses yang cukup lama akhirnya ada kabar baik soal Paes. Kabar baik bagi persepakbolaan Indonesia, ujar Erick Thohir. PSSI pada hari ini menginformasikan bahwa setelah melalui proses yang cukup lama dan ekstensif, Maarten Paes akhirnya telah berhasil didaftarkan dan sekarang secara sah dapat bermain mewakili tim nasional Indonesia, tulisnya. Orang nomor 1 di PSSI ini mengatakan bahwa kabar baik ini tentu saja bisa menjadi tambahan kekuatan buat timnas Indonesia. Menurutnya, dengan selesainya proses Maarten Paes ini bisa membawa dampak positif buat kekuatan timnas Indonesia. Erick Thohir menilai bahwa skuad Garuda akan semakin kuat dengan adanya Paes. Apalagi timnas Indonesia juga akan menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada awal September mendatang. Dalam putaran ketiga ini, timnas Indonesia bergabung dalam grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, China, dan Bahrain. Mereka bukan lawan yang mudah, sehingga dengan adanya tambahan kekuatan ini bisa jadi kabar baik buat tim Merah Putih. Timnas Indonesia bakal dipastikan memiliki kiper-kiper bagus menatap kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Pasalnya, mereka tak hanya mengandalkan Hernando Ari hingga Adi Satrio saja, tetapi saat ini ada juga Maarten Paes.
Dengan rasa cinta dan bangga terhadap Indonesia serta cita-citanya untuk memberikan dampak positif terhadap sepak bola Indonesia, kami yakin bahwa bergabungnya Maarten akan memperkuatkan tim nasional, terutama dalam menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, jelas Erick Thohir. Kami menyambut kedatangannya dengan tangan terbuka dan menanti tim nasional Indonesia meriah performa yang lebih baik. Dengan begitu, Maarten Paes bakal bisa bergabung dengan timnas Indonesia di agenda FIFA Matchday nantinya. Gabungnya Paes ini bisa menambah kekuatan skuad Garuda. Pasalnya, kiper andalan timnas Indonesia yakni Hernando Ari juga dipastikan bergabung dengan tim Merah Putih. Hernando Ari belum lama ini mengaku sudah mendapat pesan atau panggilan ke timnas Indonesia. Untuk itu, gawang tim Merah Putih dipastikan bakal kokoh karena memiliki pemain-pemain bagus. Mereka timnas Indonesia sudah memberi pesan panggilan ke saya, kata Hernando Ari sebagaimana. Mungkin pelatih kipernya Ryo Jae-hoon ada persiapan di akhir bulan, tuturnya.